Bentar dok. Per A-nya 2,10 dok. 2,10. 2,10 dok. Oke, cukup tinggi. Oke. Kalau kita mikirnya selalu gold standarnya endomyokardial biopsi ya, susah ya untuk ditegakkan karena bahkan di luar negeri pun tuh udah jarang dilakukan karena kita kan mencoel-coel dinding LV itu akan menimbulkan banyak masalah, bikin ventrikel takikardi dan sebagainya. Oke. Kan kita mikirnya nggak cuma ini kalau kasus di daerah yang tidak ada fasilitas lengkap ya. Kalau ini di pusat center pendidikan atau kalau mau dikirim ke rumah sakit yang lebih lengkap, kira-kira mau ngirimnya pemeriksaan apa lagi untuk kecurigaan amiloidosis? Sebenarnya dok, untuk kecurigaan amiloidosis kan kalau kardiak amiloidosis jarang memang dia localize sama memang dia penyakit primer dok. Karena primary amilodosisnya biasanya yang menyertai atau yang mengawali. Karena kecurigaannya dari AL amiloidosis, sebenarnya pengennya free light chain dulu dok dari dari darahnya dulu karena itu yang paling gampang untuk seenggaknya kita menghilangkan kecurigaan kita terhadap AL karena AL yang komplikasi jadi kardiak amiloidosis komplikasinya kan cepat dan progresif dok. Jadi sebenarnya pengennya kita hilangkan dulu kecurigaan kepada AL-nya, baru nanti proses buat pemeriksaan lebih lanjut dan kardiak untuk biopsi kardiaknya sih sebenarnya untuk mengkonfirmasi ada keterlibatan jantungnya apa enggak sih dok? Oke. FYI aja ya bahwa dengan cardiac MRI sekarang tuh sudah bisa menjawab apakah ini memang amiloidosis atau tidak gitu karena dengan pola-pola pemberian kontras setelah pada cardiac MRI itu nanti akan kelihatan banget polanya pola amiloidosis gitu. Jadi maksud saya coba lebih baca-baca lagi untuk penegakan diagnostik amiloidosis selain hanya selain hanya EMB maupun cek darah. Karena cek darah juga nggak gampang kita ngecek chain light, AL segala macam. Iya, Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Saskia. Kepada Dr. Abraham, apakah tanggapan ataupun komentar? Saya kira cukup dari saya. Tidak ada lagi mungkin. Tadi sudah di cover sama Dr. Saskia. Baik, terima kasih dokter. Kepada Dr. Diana, apakah ada komentar maupun tanggapan? Ya, saya tanya saja, tadi ada tekanan darahnya tinggi ya, Dr. Irfan. Itu kira-kira kenapa ya, dok? Itu masih dalam dalam pencarian juga sebenarnya dok. Karena semenjak pasien pertama datang, memang darahnya sudah 180, 190, 170 sampai 190 untuk tekanan darah sistolik. Itu fungsi ginjal masih bagus dok, cuman memang setelah beberapa kali kontrol fungsi ginjal mengalami penurunan dan memang tekanan darah juga masih harus terkontrol pakai obat. Ya karena kan ini kalau nggak salah relatif muda ya, 33 tahun ya. 33. Oke, ya saya rasa cukup. Terima kasih Dr. Deo. Baik, terima kasih Dr. Diana, Dr. Irfan untuk diskusinya. Berikutnya kita memasuki peserta yang ketiga yaitu Dr. Ifah Munawarah. Dr. Ifah, ya waktu tempat dipersilakan. Silakan untuk videonya diputarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ifa and today I will present my paper with the title Lower INR Level in Pregnant Women with Persistent Atrial Fibrillation with ARA Type 1 Valvular Heart Disease Receiving an Anticoagulant Therapy, a Case Report. Atrial fibrillation is a common cardiac arrhythmia in the daily practice, but usually it concomitant with the valvular heart disease, that's why it's called valvular AF. But in recent European consensus, valvular AF modified into evaluated heart valve rheumatic or artificial, or we can call it as AHRA. AHRA itself divided into two types, type 1 and type 2. In this patient, we can see that patient is concluded as AHRA type 1. Why? Because of her mechanical valve. Pregnant women with mechanical valve associated with very high risk complication.
WHO risk classification classified as a class 3. And based on the registry of pregnancy and cardiac disease or PROPAC, change of live birth were 58% in women with mechanical valve. The aims of this paper is to appointed to discuss the issues regarding anticoagulant administration and successful therapy by monitoring the ENR level. Next to the case, a 37-year-old pregnant woman with 36 to 37 weeks of gestation referred to the hospital for delivery preparation. She has been diagnosed with persistent atrial fibrillation and was performed mitral valve replacement using mechanical valve due to rheumatic fever in 2007. And she also has a history of recurrent thromboembolic event, which is thromboembolic stroke twice. Both from her physical and laboratory examination revealed metallic zones and international normalized ratio or ENR is 1.26. From here you can see her ECG shown atrial fibrillation with 90 beats per minute. And from her echocardiogram we can see there is no narrowed valve and her ejection fraction is in normal limit. Next to the discussion, pregnancy itself is hypercoagulated state, which means every pregnant woman has a risk to develop thromboembolic event in the future. In this patient, she already have the embolic risk from her mechanical valve and her atrial fibrillation. Adding pregnancy, it makes her multiply her risk to have a thromboembolic event in the future. In EHRA type 1, it's require vitamin K antagonist, or we can call it VKA, as anticoagulant. But due to teratogenic effect of the VKA, the ESC guidelines recommended to modify or change the VKA to the heparin for the first trimester. That's what we did to this patient. We changed her VKA to the heparin for first trimester. But the downfall is another research that been underwent to search and compare the efficacy of the heparin to the VKA. It's shown that heparin is not as strong as VKA to prevent thromboembolic event. That's why in this patient, when we switch the VKA to the heparin in the first semester, she had her second thromboembolic event, which is stroke emboli. For the patient who receiving anticoagulant, they are need to control their clotting times, bleeding times, and the ENR ratio. But for the patient who receiving the VKA as anticoagulant, they only need to control their ENR level at least every once in 2 weeks. But unfortunately, in this patient, she lives in a rural area, and it's make her difficult to control her ENR level as often as she can. We can see the ENR optimal target for the mechanical valve is start from 2.0 to 3.0. But in her ENR, from her laboratorium examination, you can see her ENR level is 1.26, which means it's down below the limit of the optimal ENR target in mechanical valve. You know, from here we can conclude that she can have the thromboembolic event in the future, even though she receiving the anticoagulant because her ENR level is below the optimal limit. From this paper, we can conclude that there is no consensus on the optimal regimen for anticoagulant, which is safe for both for mother and from the fetus itself. So this is the presentation of my paper. I hope you all enjoy it, and thank you very much for your time, and bye. Terima kasih Dr. Ifah Munawarah untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi kepada Dr. Abraham. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Menarik sekali Dr. Ifah ya. Ini rendah sekali ya INR-nya ya. Jadi kira-kira konsekuensinya apa ini nanti yang terhadap pasien dengan INR yang rendah sekali daripada dia dengan mechanical valve ya. Itulah dokter,
seharusnya kalau dengan pasien dengan mechanical valve, INR levelnya harus di atas, minimal harus di atas 2,0 dok kan. Cuman dengan INR-nya rendah seperti ini, kemungkinan di masa yang akan datang eventnya tuh untuk pasien ini mungkin jauh lebih besar dok dibandingkan dengan yang pasien dengan INR-nya masih dalam batas. Ya, cukup itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Dr. Abraham. Mungkin kepada Dr. Diana, apakah ada tanggapan dan komentar? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Iva. Waalaikumsalam, Dokter. Ini pertanyaan saya, bagaimana sekarang kondisi pasiennya? Apakah Dr. Iva mengikuti pasien itu? Iya, jadi pasiennya itu masuk dokter ketika emang sudah dipersiapkan untuk melakukan elektif SC dokter, karena pasiennya juga ketika ini pernah masuk ketika dia masih akhir trimester 1 karena stroke embolinya, dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Setelah itu pasien dipulangkan, jadi pasiennya kembali lagi untuk persiapan melahirkan dokter dengan pantauan ketat dari obgynnya. Di sini pasiennya alhamdulillah dalam serangan stroke-nya yang pada trimester awal masih dapat mempertahankan bayinya dokter. Jadi pada ketika di minggu 36-37 minggu pasiennya datang kembali untuk persiapan untuk SC, karena pada pasien dengan yang seperti ini tuh memang harus SC dokter. Jadi di sini pasiennya dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Cuma di sini bayinya dokter agak sedikit rendah berat badannya, di bawah 2 kg dokter, dan pasiennya setelah dilakukan pemeriksaan, setelah melakukan tindakan SC langsung dibawa ke ICCU dokter untuk memantau lebih ketat keadaan pasiennya, dan alhamdulillah tidak ada hemorrhagic event dokter selama di ICCU, dan di sini pun bayinya pun lahir sehat dokter, walaupun berat badannya di bawah normal dan sempat dirawat di PICU selama 1 bulan dokter. Ya, jadi Dokter Iva mengikuti ya kasus ini. Nah, sebenarnya kasus ini yang disampaikan ini akan lebih menarik kalau akhirnya kita tahu tuh akhirnya jadi gimana pasiennya ya. Terus karena ini kan seperti memberi masukan atau pembelajaran pada dokter yang lain. Kalau ada kasus seperti ini, sebaiknya nanti diapakan, gitu kan? Kemudian setelah diapakan itu atau penata laksananya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu kalau mau dibuat case seperti itu lebih baik lagi. Karena jadi kita punya insight gitu, ternyata kalau pasien seperti ini, dengan kasus seperti ini, dengan penataan seperti ini, gimana hasilnya? Karena ini kan ada ibu dan anak ya. Anaknya lahir berapa kilo? 1.500 dokter. Oke, berarti ya ini cukup bulan lahirnya? 36-37 minggu dokter. Oh, belum cukup bulan ya? Belum dokter. Tapi tahu nih sekarang bayinya hidup atau enggak? Hidup dokter. Pasiennya rutin sebulan sekali kontrol ke poli jantung, dan dari situ emang anaknya alhamdulillah sehat, walaupun misalnya sempat dirawat di NICU dokter selama 1 bulan di awal kehidupannya. Iya, iya. Terima kasih Dokter Iva. Baik dokter, sama-sama. Baik, terima kasih Dokter Diana. Kepada Dewan Juri yang ketiga, Dokter Saskia, apakah ada tanggapan dan komentar? Terima kasih. Pagi Dokter Iva. Selamat pagi dokter. Dari Aceh ya berarti ya? Iya dokter. Jauh banget ya. Untung online, jadi kita semua bisa dengerin hari ini. Dosis warfarinnya berapa ya? INR-nya 1,26 itu. Dosis warfarinnya itu dosis minimal dokter. Soalnya kan kalau pasiennya kan lagi hamil. Jadi dia ada 2 kali dokter thromboemboli eventnya. Thromboemboli pertama itu ketika dikasih warfarin juga, cuman pasiennya ngerasa enakan, jadi dia sempat stop warfarin dokter. Itulah terjadi event stroke pertama. Nah, yang stroke kedua ini karena kita tukar warfarinnya dokter ke heparin, karena kan berdasarkan dengan guideline ESC, walaupun dengan dosis warfarin minimal di trimester pertama kan ada efek teratogeniknya dokter. Jadi yang stroke kedua ini terjadi karena waktu kita change ke heparin dokter. Oke, berapa sih dosis teratogenik warfarin? Dia kalau misalnya
ada 2 dokter, 5 mg sama 10 mg. Kalau misalnya walaupun dengan dosis yang paling rendah yang aman digunakan tuh 5 mili dokter. Pada pasiennya kita berikan 5 mili, cuman karena sesuai dengan guideline tetap kami ubah dokter. Walaupun dosis minimal, dia itu tetap ada change untuk ada thromboembolic event dokter. Warfarin 5 mili itu berarti 2,5 tablet? Iya dokter. Beneran tah? Warfarinnya dikasih 5 mili, INR-nya 1,26. Ke-mute. Oke, selesai dokter Dewa saya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Saskia. Terima kasih Dokter Iva. Sekarang kita ke peserta nomor 4, yaitu Dokter Ana Agung Maswira Asari, yang akan diwakili oleh Dokter Adelia sebagai second author. Ya. Silakan tim AFA untuk menjalankan videonya. Terima kasih. Hello to the Committee of Airlangga Cardiovascular International Conference. Let me introduce myself. My name is Ana Agung Maswira Asari. I will presenting a case report with title Polycythemia vera presenting as acute myocardial infarction. The background for this case report was the incidence of acute myocardial infarction in myeloproliferative disorders such as polycythemia vera was found in 39 to 41 of patients. Acute myocardial infarction associated with polycythemia vera is a rare condition and can be life-threatening. The case description for this case report was a 64-year-old smoker, male, presented with a typical chest pain 1 day prior to the ER admission. He had a history of controlled hypertension and diabetes. Normal vital signs were reported. Initial laboratory tests were performed and the result were hemoglobin was 20.2, white blood cell was 21 and 60,000, platelets was 578,000, hematocrit was 61.3%. And the others are unremarkable. The electrocardiogram tests were performed and shown an inverted T wave in lead V3 to lead V6. The chest X-ray in this patient was normal. The troponin result was positive and there was no enlargement of liver and spleen in the abdominal ultrasound. A diagnosis of non-ST segment elevation myocardial infarction in the setting of polycythemia vera was made. Patient was treated with dual antiplatelet agent, anticoagulant, and other guideline-directed medical therapy as well as hydroxyurea. The discussion for this case report was the occurrence of thrombosis in polycythemia vera generally is due to hyperviscosity. Multiple risk factors including JAK2V617F, allergen, erythrocytosis, leukocytosis, inflammation, and thrombotic event history have all been linked to increase the risk of thrombotic events. In low-risk patients with polycythemia vera, regular phlebotomy and low-dose aspirin are usually required, whereas in high-risk patients should be treated with cytoreductive agent as first-line therapy. The conclusion for this case report was early recognition and treatment for thrombosis in polycythemia vera are critical to reduce the risk of cardiovascular death and improve the clinical outcomes for patients with polycythemia vera. Acute myocardial infarction secondary to polycythemia vera requires special treatment to maintain a good balance between clotting tendency and the risk of bleeding. Thank you for the opportunity that given to me to present this case report on this conference. Ya, terima kasih Dr. Gung Maswira dan Dr. Adelia. Kepada para dewan juri, mohon tanggapan dan komentar. Monggo Dr. Diana untuk komentarnya. Selamat pagi, Dr. Ana Agung Maswira Asari. Selamat pagi dok, sebelumnya mohon maaf Dr. Anak Agung Mas Ari itu berhalangan hadir hari ini, jadi saya gantikan yaitu Adelia Putrabina sebagai second author. Oh iya, oke, sebagai second author ya. Iya, Dr. Adelia Putri. Ya, Dr. Adelia ini kan
usia pasien 64 tahun ya? Iya, dokter. Apakah usia 64 tahun itu masalah pada lansia itu biasanya dehidrasi, kemudian kekurangan elektrolit, biasanya gitu ya. Apakah sudah dipastikan bahwa ini memang benar polisitemia vera atau dehidrasi? Pada pasien ini memang kita tidak melakukan pemeriksaan elektrolit, dokter. Ini kita menduga sebagai polisitemia vera, ini hanya dari jumlah kadar Hb yang meningkat, yaitu sebesar 20,2 gram per desiliter, dan juga dari jumlah hematokritnya, yaitu 61,3%. Nah, iya, dokter. Tanda dehidrasi yang lain apakah hanya kalium? Kalau dari pemeriksaan fisik dari pasiennya sih tidak ada tanda-tanda dehidrasi, dokter. Dan contoh apa tanda dehidrasi? Dari turgor kulitnya, dokter. Terus dari mukosanya yang kering itu tidak ada, dokter. Bagaimana dengan produksi urinnya? Produksi urinnya untuk pasien ini sudah sesuai, dokter. Maksudnya tidak ada kekurangan cairan, yaitu sebesar 0,5 mg per kilogram berat cc per kilogram berat badan, dokter. Berapa? 6,5? 0,5 cc per kilogram berat badan. Pasti ya itu ya, karena ini karena kalau ini dehidrasi, gugur ini kasusnya. Oh iya, dokter. Ini harus hati-hati di situ. Kemudian apakah merokok ini berpengaruh pada polisitemia veranya? Untuk merokoknya itu kemungkinannya, dokter, karena dari merokok itu kan bisa merusak lapisan pembuluh darahnya, sehingga meningkatkan resiko untuk menjadi trombosis. Begitu, dokter. Kan trombosis saja. Ya, jadi trombosis tapi kan nggak hemokonsentrasi. Tapi terjadi hiperviskositas. Bisa hemokonsentrasi nggak karena merokok? Bisa, dokter. Nah, itu juga harus disampaikan sebetulnya itu di diskusinya. Ya. Oh, iya, baik, dokter. Ya, tapi tadi belum ada ya. Iya, dokter. Jadi merokok itu bisa terjadi hemokonsentrasi. Iya. Hati-hati. Apakah ini benar-benar polisitemia vera itu simptom atau penyakit sebetulnya? Polisitemia vera simptom, dokter. Nah, bisa aja rentetannya tuh mungkin dehidrasi, merokok, terus jadi polisitemia vera, gitu ya. Jadi kasusnya itu nggak langsung fokus di polisitemia vera, tapi penyebab polisitemia veranya apa, terus polisitemia vera, terus nanti jadi akut myocardial infarction. Kalau itu digalinya di situ lebih menarik lagi ini kasusnya. Oke, terima kasih, dokter. Ya, baik, dokter. Sama-sama. Baik, terima kasih. Waktunya pas 3 menit. Kita sekarang ke dokter Saskia. Apakah ada komentar dan tanggapan? Monggo, dokter. Iya. Jadi ini diagnosis utama dari polisitemia vera cuma dari darah lengkap ya? Iya, dokter, karena keterbatasan dari fasilitas di rumah sakit juga. Oke. Kalau tidak harusnya diperiksa JEK2 ya? Iya, dokter. JEK2-nya tidak ada. Oke. Karena saya juga pernah punya pasien seperti ini sih, bahwa dicurigai polisitemia vera dengan akut pulmonary syndrome, tapi JEK2-nya negatif. Jadi kita juga perlu memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain selain kita terpaku pada polisitemia veranya. Udah itu aja. Oh iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Baik, terima kasih, dokter Saskia. Mungkin dokter Abraham ada tanggapan dan komentar, dok? Monggo. Sedikit aja mungkin kira-kira kalau memang benar ini saya polisitemia vera, mekanismenya gimana? Kenapa bisa terjadi salah satu menyebabkan ACS?
Iya dokter, karena dari polisitemia sendiri itu kan terjadi peningkatan produksi sel darah merah, sehingga terjadi peningkatan resiko terjadinya trombosis dan terjadi hiperviskositas, sehingga bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan akut myocardial infarction, dokter. Ya, cukup itu aja. Baik, terima kasih Dr. Abraham, terima kasih Dr. Adelia untuk presentasinya. Sama-sama dokter. Sekarang ke peserta nomor 5, sepertinya belum bergabung dengan kita saat ini. Kita langsung lompat ke peserta nomor 6, Dr. Yosua Hendriko Manurung. Mungkin videonya bisa dimainkan. Terima kasih. Dr. Good morning, good afternoon, good evening, professors, doctors, and fellow Surabaya Cardiology Update participants. I am Yosua Hendriko. I would like to thank you for the opportunity in joining this event. COVID-19 has been worldwide health burden. Many researches have been undergone to understand more about this disease. Many cases are reported mostly around respiratory symptoms. However, the pulmonary phase usually will be followed by the host inflammatory phase, which includes many clinical manifestations, including hypercoagulability. The hypercoagulability complications of COVID-19 are not completely understood. The clinical and laboratory features of the complications partially overlap with sepsis-induced coagulopathy, disseminated intravascular coagulation, hemophagocytic syndrome, antiphospholipid syndrome, and thrombotic microangiopathy. However, it doesn't perfectly match with any of these other coagulopathies. This patient had a severe pulmonary COVID-19 phase. If we follow the virtual triad, the hypercoagulability complications are worsened by the length of the bedridden phase during hospitalization and also the patient's comorbid hypertension, leading to thrombosis manifestation, which is formed in the patient's coronary artery. From the examinations of these patients, the ECG show ST depression at lead V1 to V3, no troponin level elevation, and the echocardiography is quite good. After invasive coronary angiography is performed, a large thrombus had been found at the left anterior descending artery, but with TIMI-3 flow. This will bring us to MINOCA management, or usually said MI with no obstructive coronary artery. According to the latest MINOCA management, further diagnostic follow-up should be performed, including cardiac MRI, and/or intravascular imaging to further search the underlying sources. To conclude this case report, cardiovascular manifestations of COVID-19 are increasingly reported. Many cases with young age patients have also been reported. This brings us to be more alert and more cautious in treating COVID-19 patients. Many researchers have also reported the incidence of thrombosis and coagulopathy. A new guideline has been established regarding the management of these complications. And at last, which enforce us to keep being updated for further COVID-19 researches and guidelines. Thank you for your attention. Good morning, good afternoon, and good evening. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yosua. Sekarang kita masuk dalam sesi diskusi. Yang pertama kepada Dewan Juri, Dr. Saskia, mungkin ada tanggapan dan komentar. Terima kasih. Ini pakai oral kontrasepsi nggak pasiennya? Tidak ada, dokter. Nggak ada ya? Enggak, dokter. Familial history gimana? Untuk familial history hanya ada hypertension, untuk sudden cardiac death, kemudian untuk event ACS lainnya tidak ada, dokter. Oke. Jadi menurut saya kasus yang menarik ya, tadi sudah sampai confirm kateterisasi, terus memang ada large thrombosis. Di suction apa langsung di PCI? Jadi ceritanya begini, dok, pasiennya dirawat di RS Satelit di Muara Tewe, kemudian di refer ke rawat jalan kita sebenarnya untuk spirometri di poli paru, tapi pada saat sesak pasiennya di konsult ke IR, ternyata ke IGD ternyata memang ada keluhan seperti itu, dokter. Untuk terakhir sih langsung di PCI, dok, pasiennya, dok. Oke. Troponinnya positif, terus kayak fibrinogen segala dicek nggak?
Mohon izin dokter, untuk troponinnya negatif dokter. Sorry, ini troponinnya negatif ya? Iya, mohon maaf dokter, jadi unstable angina. Jadi ini bukan non-STEMI tapi unstable angina ya? Enggak dokter. Oke. Terus yang marker-marker lain kayak fibrinogen dicek nggak? Iya, kebetulan tidak dicek dok, di dimer juga tidak dicek. Pada saat pasien ini MRS, memang pada saat itu rumah sakit kita belum ada modalitasnya dok. Untuk sekarang sih sudah mulai diadakan di laboratorium kita dok. Oke, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Saskia. Kepada dokter Abraham, apakah ada komentar maupun tanggapan? Terima kasih. Ya, pada pasien ini diberikan antikoagulan sampai berapa lama? Sampai terbukti untuk PCI-nya dok, karena setelah PCI dia nanti di discharge, jadinya untuk antikoagulannya di stop, diganti di APT aja waktu itu dok. Untuk ini kan COVID confirm ya? Enggak dokter. Di DMED nggak dicek ya waktu itu ya? Iya dok, waktu itu mohon izin di rumah sakit kita belum ada dok, masih kerjasama dengan lab swasta. Kebetulan juga reagennya di lab swasta pada saat pasien ini MRS sedang tidak ada dokter. Ya karena apa? Untuk ini pemberian antikoagulan yang untuk apa? Oral antikoagulan nggak dikasih juga? Hanya iya, DAPT aja? Terakhir dari kardiologi kami di sini dengan DAPT aja dokter. Kira-kira gimana bisa COVID ini kok bisa sampai menyebabkan tromboemboli menurut kamu? Mekanismenya seperti apa? Jadi untuk COVID ini nanti memang ada komplikasi untuk ke arah hypercoagulability dokter. Untuk sementara hypercoagulability-nya sendiri mirip untuk ke beberapa mekanisme, tapi tidak ada yang benar-benar sama. Contohnya overlapping seperti pada kasus tromboemboli pada sepsis atau pada mekanisme-mekanisme lainnya. Tapi memang tidak sepenuhnya understandable, dokter. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abraham. Kepada Dr. Diana, apakah ada tanggapan maupun komentar? Terima kasih. Ya, selamat pagi Dr. Yosua. Dr. Yosua, saya ingin menanyakan terus bagaimana ceritanya pasien ini sekarang bagaimana? Untuk saat ini pasien masih follow up di kemarin terakhir pasiennya masih follow up di Poli dokter. Cuma memang kita perlu rujuk ke rumah sakit tetangga yang memiliki fasilitas lebih lengkap untuk cardiac MRI dokter. Cardiac MRI untuk apa? Jadi setelah ditemukan Duranta PCI ini memang pasiennya dengan TIMI flow 3 dokter. Jadi perlu dicari tahu lebih lanjut apakah ada overlapping lainnya untuk MI-nya dokter selain trombus. Oke. Jadi berapa lama dirawat sampai dari awal masuk sampai dirujuk itu berapa lama? Pasiennya kurang lebih perawatan 5 hari selama di intensive care dan di ruangan dokter. Cuman pasiennya di discharge jadi lewat poli rawat jalan untuk perujukan ke rumah sakit. Tapi kondisinya membaik karena kan ini COVID ya. COVID iya dok. Jadi ini COVID confirm-nya di rumah sakit satelit dok, di rumah sakit kabupaten. Memang setelah selesai membaik confirm negatif, pasiennya kontrol di poli di sana, ditemukan memang masih sesak. Karena itu pasiennya di-refer ke rumah sakit kita untuk dilakukan spirometri awalnya dokter. Tapi ternyata dari EKG-nya ditemukan seperti itu, makanya di work up di IGD dok. Oke. Tadi sudah ditanya oleh Dr. Saskia, ini pakai KB atau tidak? Iya dokter. Tapi benar ditanya, pasien juga belum menopause ya? Belum dok, 48 kan ya? Usia 48. Cycle-nya masih normal dok, 48 dok. Iya, ini yang disayangkan dari kasus ini adalah tidak ada data faal koagulasi ya. Iya dokter. Kebetulan memang waktu pasien ini datang kita belum punya di dimer dan lain sebagainya. Iya, itu yang saya cari data. Saya ingin tahu sebetulnya data faal koagulasinya. Oke, terima kasih Dr. Yosua. Terima kasih dokter.
Baik, terima kasih Dr. Diana, Dr. Yosua untuk diskusinya. Kita sekarang menuju ke peserta nomor 7, yaitu Dr. Herik Alvenus Willem. Baik, silakan tim AFA untuk menjalankan video Dr. Herik. Terima kasih. Good morning to all of the college, committees, and judges of the Erlangga Cardiovascular International Conference and Surabaya Cardiology Update 2020. My name is Herik Alvenus Willem. I am a general practitioner from Dr. Agus Jam Regional Public Hospital, Ketapang Regency, West Kalimantan, Indonesia. In this opportunity, I would like to present a case report which entitled A Case of Paroxysmal Atrial Fibrillation and Atrioventricular Reentrant Tachycardia in a young patient with Wolff-Parkinson-White syndrome. Okay, let's start from the background. Wolff-Parkinson-White syndrome is a conduction disorder caused by an abnormal electrical conduction through accessory pathway, which causes symptomatic tachycardia. Early recognition, risk stratification, and prompt treatment are crucial to prevent sudden cardiac death. Next, for the case illustration, a 17-year-old woman presented with frequent episodes of intermittent palpitations since past 3 years. The palpitations lasted for few seconds, 2 minutes, and often subside spontaneously and can occur at rest or exertion. Physical examination was unremarkable. ECG showed sinus rhythm at 100 times per minute, Wolff-Parkinson-White pattern with short PR interval, delta waves, and wide QRS complex as seen in figure 1. Okay, we can see in the figure 1, this is the initial ECG during admission showing sinus rhythm with Wolff-Parkinson-White pattern, including the trias of short PR interval, delta waves, and wide QRS. And we can see in the lead V1, the negative delta wave indicates that the accessory pathway in this patient is located in the right side of the heart. And then echocardiography revealed no abnormality. The patient then underwent the 24-hour Holter monitor and revealed episodes of paroxysmal atrial fibrillation and atrioventricular reentrant tachycardia, as seen in figure 2 and 3. In the figure 2, at 12:48 p.m., the patient said that in this period, she was developed the sudden onset of palpitation, like pounding sensation in her chest, and the Holter monitor showing episodes of paroxysmal atrioventricular reentrant tachycardia, or AVRT. And then in the figure 3, about 2 minutes later, the AVRT was changed into the episodes of paroxysmal atrial fibrillation. And then the patient was referred to a tertiary center in Jakarta for EP study, which confirmed right posteroseptal accessory pathway. Radiofrequency catheter ablation was successfully performed, resulting in disappearance of delta wave, normal PR interval, and QRS complex, as seen in figure 4. So the patient underwent EP study and catheter ablation at National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta. In figure 4, we can see the ECG obtained after the ablation showing disappearance of delta waves, normal PR interval, and QRS complex. So the catheter ablation was successfully done. And next for the discussion, Wolff-Parkinson-White syndrome is defined by the presence of Wolff-Parkinson-White pattern, including the short PR interval, delta waves, and wide QRS complex, and also symptomatic tachycardia. Accessory pathway allows electrical impulse transmitted between atrium and ventricle bypassing the AV node, leading to ventricular pre-excitation and may predispose to tachyarrhythmias. AVRT is the most common tachyarrhythmia in Wolff-Parkinson-White syndrome. Atrial fibrillation may result in rapid ventricular response and may cause ventricular fibrillation. Patients may require pharmacotherapy or cardioversion in the setting of acute tachyarrhythmias, especially if the hemodynamic is not stable. Symptomatic Wolff-Parkinson-White syndrome patients need to be referred to EP study. Catheter ablation is the definitive treatment for Wolff-Parkinson-White syndrome with a high success rate. In the literature, it's said that the success rate of catheter ablation is about 95%. And last, for the conclusion, patients with symptomatic Wolff-Parkinson-White syndrome are at increased
risk of malignant tachyarrhythmias and sudden death, the patient should be referred for EP study and catheter ablation. Okay, that's my presentation. Thank you very much for your attention. Good morning. Baik, terima kasih Dr. Herik. Kepada Dewan Juri, Dr. Abraham, waktu tempat kami persilahkan untuk komentar dan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Herik, kasus yang menarik. Ini pasiennya di mana ini, Dr. Herik? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Ini pasiennya sebenarnya kasus ini saya dapatkan dok saat saya menjalani internship dok sebelumnya. Ini kasus tahun lalu sebenarnya dokter. Saat saya menjalani internship di salah satu rumah sakit di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan pasien ini saya follow up hingga pasiennya menjalani kateter ablasi di RS Harapan Kita, dokter. Ya, kira-kira kalau ini kamu menemukan di daerah di Bontang, kira-kira terapi apa yang kamu berikan untuk sebelum dilakukan ablasi kan tidak ada di sana ya? Belum ada dokter. Baik dok, jadi kalau misalnya saya menemukan kasus seperti ini di daerah dengan fasilitas terbatas, mungkin pertama kita nilai dulu apakah dia pasiennya datang dalam keadaan tachyarrhythmia dan apakah tachyarrhythmia stabil atau tidak stabil. Seandainya misalnya dia datang dengan tachyarrhythmia tidak stabil, maka otomatis harus kita lakukan kardioversi segera dok untuk mengkonvertkan kembali ke irama sinus. Tapi kalau dia datang dalam keadaan stabil, maka kita nilai dulu tachyarrhythmia seperti apa. Apabila tachyarrhythmianya misalnya adalah suatu AVRT, maka kita dapat sesuai guideline, maka dapat kita pertimbangkan pemberian vagal manuver terlebih dahulu atau adenosin apabila iramanya narrow regular, dokter. Dan apabila belum berhasil, maka dapat kita berikan obat-obatan AV nodal blocking agent seperti beta blocker, CCB, yang non-dihidropyridin maksud saya dok, seperti verapamil atau diltiazem. Akan tetapi kalau pasiennya tachyarrhythmianya dia berupa AF, maka harus kita hindari pemberian AV nodal blocking agents, dan pada keadaan AF maka drug of choice-nya adalah prokainamid jika menurut literatur. Namun sepertinya itu sulit ditemukan dok. Jadi mungkin jika dalam setting AF rapid dan dengan WPW, maka mungkin pertimbangannya perlu kardioversi dokter. Akan tetapi kalau pasiennya datang dalam keadaan tidak tachyarrhythmia seperti kasus ini, dia datang pertama kali dia masih dalam irama sinus tanpa ada SVT. Setelah kita holter baru ditemukan SVT. Nah, pada keadaan yang stabil seperti itu mungkin dapat kita pertimbangkan pemberian beta blocker dok. Dalam kasus ini awalnya pasiennya diberikan bisoprolol dok untuk mencegah serangan tachyarrhythmia dokter. Baik, terima kasih Dr. Abraham. Berikutnya kepada Dewan Juri yang kedua yaitu Dr. Diana. Apakah ada komentar dan tanggapan? Terima kasih. Ya, Dr. Herik ya. Dr. Herik, pasien ini sempat dilakukan treadmill test atau tidak? Izin dokter, terima kasih Dr. Diana atas pertanyaannya. Jadi pasien ini tidak dilakukan treadmill test dokter, karena waktu itu pertimbangannya pasien ini dia sudah simptomatik dok, dan dia katanya keluhannya itu sering berdebar dan sewaktu-waktu dok. Jadi saat istirahat juga sering berdebar katanya dok, sehingga saat itu langsung dipertimbangkan dilakukan Holter monitor dok untuk mencari tachyarrhythmianya di saat pasiennya sedang beristirahat dokter. Dan ternyata memang didapatkan episode paroxysmal AVRT dan AF dokter. Ya, sekarang pertanyaannya kalau pasien dengan BPW sindrom itu kira-kira boleh di treadmill nggak? Baik dok, jadi kalau menurut guideline yang saya baca dokter, pasien dengan WPW itu memang sarankan treadmill test.
apabila dia yang asimptomatik, WPW asimptomatik, kita sarankan treadmill test. Nah, kalau WPW yang sudah simptomatik, sebenarnya kalau menurut guideline itu bisa langsung disarankan dilakukan EP study, dokter, dan dilakukan pertimbangan kateter ablasi, dokter. WPW itu apa sih yang ditakutkan kalau pasien WPW itu bisa terjadi apa sih? Pada pasien WPW yang ditakutkan adalah bisa terjadi serangan takiaritmia, dokter, dan yang paling ditakutkan adalah apabila terjadi AF rapid, dokter, itu bisa mencetuskan VF pada pasien yang memiliki antegrade yang antegrade yang cepat via accessory pathway, dokter. Itu yang ditakutkan, dokter. Ya, nanti kalau aritmianya jadi VF, dia sudden death, ya. Jadi pasien seperti ini kalau belum dilakukan tindakan perbaikan, sebaiknya tidak dianjurkan dulu untuk berolahraga, ya. Jangan dianjurkan dulu, nanti dia waktu melakukan olahraga, dia bisa terjadi gangguan irama jantung yang bisa menyebabkan sudden cardiac death. Jadi kalau WPW itu sebaiknya tidak usah dilakukan treadmill sebetulnya. Tapi ada sebagian yang menganjurkan nggak apa-apa kasih treadmill, tapi hati-hati. 20% kalau memang pasien dengan WPW sindrom itu bisa untuk mengetahui prognosis pasien itu sebetulnya. Jadi kalau WPW-nya hilang ketika dilakukan treadmill, terjadinya sudden cardiac death itu rendah. Ya, jadi kalau WPW di treadmill, kalau pada waktu di treadmill itu WPW-nya hilang, itu sudden cardiac death-nya risikonya rendah. Jadi bisa tahu itu juga sih. Tapi kalau nggak berani, artinya ngapain iseng-iseng treadmill pasien WPW, lebih baik tidak usah. Ya kita nggak tahu nanti terjadi aritmia yang mengancam jiwa, nanti malah sudden death di treadmill-nya. Terima kasih, Dr. Erik. Terima kasih, Dr. Diana, atas masukannya. Terima kasih, Dr. Diana. Kepada Dewan Juri yang ketiga, Dr. Saskia, apakah ada komentar dan tanggapan? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Erik. Ini ablasinya cuma untuk WPW-nya atau AF-nya juga ikut diablasi? Kalau menurut data laporan ablasinya hanya untuk jalur aksesoris WPW-nya, dok, ditemukan di daerah right posteroseptal accessory pathway, dokter. Oke. Terus kalau dihitung CHAD score dan Hasblit score, untuk pasien ini perlu antikoagulan atau terapi apa untuk AF-nya, untuk prevention stroke-nya? Terima kasih, dokter. Pada pasien ini CHAD fast score-nya itu kalau dihitung, kalau nggak salah hanya 1, dok, karena dia jenis kelamin wanita, dokter. Sehingga karena skornya hanya 1, saat itu belum dipertimbangkan pemberian ini, dokter, antikoagulan, dokter. Oke. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dr. Saskia, Dr. Herik untuk presentasi dan diskusinya. Kita sekarang memasuki peserta yang nomor 8, yaitu Dr. Ratna Maria Tamba. Mungkin untuk tim AFA bisa menjalankan videonya. Terima kasih. Good morning, all judges and participants of SCU 2020. My name is Ratna Maria Tamba. Thank you for giving me the opportunity to share my case with title A Suspected COVID-19 Associated Myocarditis Case Mimicking Life-Threatening STEMI, a shocking experience. As introduction, as we all know that COVID-19 has been pandemic for 1 year today, studies have found that COVID-19 involvement is not only on respiratory system but also in cardiovascular system. In cardiovascular system, COVID-19 can result into acute heart failure, myocarditis, myocardial infarction, and arrhythmia. Some of myocarditis-associated COVID-19 has been reported nowadays. The presence of pro-inflammatory response from immune cell suggested occurred by binding to membrane protein S2, leading to myocardial damage. So, here is one of the cases. Our hospital got a referral from a non-PCI capable hospital
with 51-year-old woman with chest pain and progressive heavy breath with history of fever 2 days ago. She was diagnosed with anterior STEMI and cardiogenic shock on vasopressor. After gut blood thinner and dual antiplatelet therapy, she was referred to our hospital to undergo PCI. Her electrocardiogram showed sharp fin appearance suggesting for life-threatening STEMI. We can see here in figure 1, sharp fin appearance in lead 1, lead 2, and lateral lead. We do a screening for COVID-19, including rapid test and non-contrast CT thorax. Her rapid tests for COVID-19 are non-reactive for both IgM and IgG, and her NCCT thorax show ground glass opacity in both lung. You can see here ground glass opacity in right and left lung. Her blood tests show elevated pro-inflammatory marker suggesting inflammatory process as the etiology and elevated cardiac biomarker suggesting myocardial injury. We process her with emergency PCI. Surprisingly, her angiography showed normal coronary artery without any significant stenosis nor blood clot. We can see here in figure 3, the right coronary artery are very patent and left anterior descending as well as left circumflex artery didn't show any stenosis nor blood clot. We took her nasopharyngeal swab in the same day and there was no SARS-CoV-2 detected. Unfortunately, the patient was discharged without doctor consent, so we cannot process the second swab and echocardiography to evaluate the function of myocardium and maybe the etiology of the case. In this question, in myocarditis, patient can mimic the same symptom as STEMI, such as chest pain and heavy breath with elevated cardiac biomarker, but the electrocardiogram usually show widespread concave ST elevation and PR segment depression in myocarditis, and sharp fin appearance is usually seen in life-threatening STEMI, extensive myocardial injury. In our patient, the NCCT thorax showed ground glass opacity, suggesting COVID-19 involvement, but the swab was negative for SARS-CoV-2. So in conclusion, we still cannot confirm this case if it is true myocarditis associated COVID-19 and how was the involvement of myocardium creating a sharp fin mimicking life-threatening STEMI. We need a further study with similar case like this one. Thank you for your attention. Good morning. Ya, terima kasih kepada Dr. Ratna atas presentasinya. Sekarang kita memasuki fase diskusi. Kepada Dewan Juri, Dr. Diana, dipersilakan untuk komentar dan tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ratna Mariana. Dr. Ratna, saya terus terang senang itu saya bisa melihat sharp fin appearance yang EKG-nya itu ya. Seumur hidup saya baru lihat ini nih gambaran EKG seperti itu. Cuma apakah gambaran sharp fin appearance itu selalu pada myokarditis? Awalnya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Awalnya saya dan dari kardiologisnya dari rumah sakit sebelumnya juga menganggap bahwa ini adalah suatu STEMI Dok. Jadi anggapannya adalah STEMI yang luas dan bukan myokarditis. Tapi setelah dilanjutkan dengan PCI dan tidak tampak stenosis, makanya kami memikirkan diferensial diagnosis yang kedua yaitu myokarditis Dok. Ya, berarti myokarditisnya kan ini masih diagnosis belum diagnosis pasti ya? Benar Dok. Ya, karena kan harus pakai biopsi ya kalau myokarditis itu ya gold standarnya. Kemudian lalu cara Dr. Ratna membedakan kalau belum di PCI, karena ini sudah di PCI artinya tahu nggak ada ini ya sumbatan. Cara membedakan gambaran myokarditis itu dengan STEMI-nya gimana?
Pertama, kita mungkin bisa lihat dari clinical presentation, dok. Dari keluhan pasiennya, kalau misalnya stema itu lebih tipikal, nyeri dadanya berat seperti ditimpa, bisa beradiasi ke lengan atau leher juga. Tapi pada pasien ini, karena pasiennya juga kondisinya apatis ke somnolen, kita tidak bisa pastikan, dok, seperti apa nyeri dadanya. Cuma sebelum datang ke rumah sakit, dia pasiennya mengatakan nyeri dada, tidak spesifik seperti apa, dok. Kemudian untuk dari EKG, kalau misalnya miokarditis, apalagi disertai dengan perikarditis, biasanya ST elevasinya itu yang konveks di seluruh lid dengan AVR, dengan PR depression di AVR. Tapi kalau misalnya untuk kasus ini, dengan sharp field appearance itu umumnya terjadi pada stema, dok, stema yang luas dengan dugaan stenosisnya di proximal LAD. Kemudian untuk biomarker kardionya, kardiak biomarker, troponin bisa meningkat pada kedua kasus, namun untuk miokarditis dia tidak sampai tinggi, dok. Kalau misalnya di kasus ini nilainya troponin I 1,7 yang normalnya di bawah 0,02, dok. Kira-kira dari gambaran sama laboratoriumnya bisa kita duga ini ke arah mana, dok? Terima kasih. Ya, kan kalau dilihat dari EKG-nya kan luas sekali ya. Luas lagi semua kan, tapi nggak cocok sama troponinnya. Iya, dok. Ya, karena troponinnya kan nggak tinggi. Biasanya kalau segitu ya gambarannya luas, EKG-nya mestinya nekrosisnya atau injurinya juga luas. Mestinya troponinnya juga meningkat kalau memang waktunya sudah meningkat, karena ada waktu peningkatan troponin. Mungkin kalau baru-baru ya nggak meningkat banyak, tapi kalau sudah lebih dari 6 jam akan meningkat tinggi sekali mestinya troponinnya ya. Tapi itu troponinnya diperiksanya berapa jam dari awal masuk? Kemungkinan sudah 10 jam, dok, karena dari rumah sakit rujukan ke rumah sakit tempat kami melakukan PCI itu sekitar 7 jam. Kemudian dari pengakuan keluarga pasien, kira-kira 2-3 jam sebelum ke rumah sakit pertama sudah mengalami nyeri dada, dok. Ya, ya, terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Dokter Diana. Kita kepada Dewan Juri yang kedua, yaitu Dokter Saskia. Monggo tanggapan dan komentarnya. Terima kasih. EKG Syafin-nya ada gelombang Q-wave-nya nggak ya? Untuk di Syafin-nya, dok, pada saat ini tidak, pada saat pelaku melakukan EKG kita tidak menemukan Q-wave, dok, tapi gelombang P masih ada terdeteksi, dok. Iya, jadi salah satu clue kalau ini memang STEMI ada gelombang Q-wave-nya. Kalau enggak ya kita mesti curiga myokarditis, apalagi itu banget hampir di semua lid ada Syafin-nya seperti itu. Oke. Kira-kira kalau ini di echo hasilnya gimana? Kalau misalnya dugaan kita miokarditis, kemungkinan ada gangguan wall motion, dok. Bisa saja seluruhnya atau sebagian. Kemudian gangguan sistolik dan diastolik. Kemudian bisa juga ditemukan kemungkinan ada efusi perikarditis, efusi perikard ataupun ejection fraction-nya yang menurun, dokter. Oke. Jadi ini menurut Dokter Ratna, ini minoka atau myokarditis? Sebenarnya kami juga sempat menduga untuk minoka, dok. Cuma kalau untuk minoka dari gambaran EKG-nya terlalu luas, sehingga kami menduga ke arah myokarditis, dok, yang bisa menyebabkan efek yang lebih luas ke jantungnya, dokter. Ini kenapa kok judulnya suspek COVID-19 ya, sementara swab maupun parameter COVID lainnya yang IgG, IgM-nya negatif semua. Saya enggak, ini memang viral myokarditis biasa, tapi bukan COVID. Iya, dokter. Pertama, karena gambaran GGO, meskipun GGO tidak hanya timbul pada COVID, namun karena di era pandemi ini kita lebih upper diagnosis, dok. Kemudian karena juga gambarannya akut, GGO-nya sudah luas, kita menduga ke arah COVID yang progresivitasnya lebih tinggi. Dan kemudian untuk ininya juga, dok, untuk
untuk swabnya baru 1 kali, Dok. Jadi kita belum bisa menyingkirkan begitu saja dari diskusi kami, Dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Saskia. Kepada Dr. Abraham, apakah ada tanggapan maupun komentar? Terima kasih. Terima kasih. Kasus yang menarik meskipun agak sulit ya. Ada parameter inflamasi lain mungkin barangkali ada Dr. Rana. SCRP, CRP atau apa? Terima kasih, Dok. Untuk CRP kami belum ada periksa, Dok. Tapi untuk prokalsitoninnya meningkat, Dok. Kemudian untuk leukositnya juga meningkat dengan gambaran limfopenia, Dok. Dugaan kami infeksi proses inflamasinya berasal dari virus, Dokter. Cukuplah, sudah. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Abraham dan terima kasih Dr. Ratna untuk presentasi dan diskusinya. Kita sekarang beralih ke peserta nomor 9, yaitu Dr. Dwika Putri Mentari. Mohon kepada tim AFA untuk menjalankan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the judges and Surabaya Cardiology Update 2020 for the chance given to me to present my case as moderated poster. My name is Dwika Putri Mentari. As presenter today, I'm general practitioner from Krakatau Medical Hospital, Cilegon. Now I'm presenting case of pitfalls of bradycardia management on Bray syndrome and case report. Bray syndrome stands for bradycardia, renal failure, arterioventricular node blocker, shock, and hyperkalemia. It is frequently under-recognized and is often confused with simple hyperkalemia. We present a case where the patient presenting with profound bradycardia and shock doesn't respond to the initial treatment. The case is about a woman, 61 years old, came to the emergency room with decrease of consciousness, gasping of breath, pallor, cold extremities, weak and slow pulse 20 minutes before admission. Previously, she went to the clinic due to her dizziness, nausea, and vomiting, and the doctor gave her amlodipine 10 mg, losartan 50 mg, and betahistine 6 mg. And then she was discharged. Her past medical history was chronic kidney disease on dialysis, hypertension, type 2 diabetes mellitus, and she had undergone her dialysis a few days before admission. Physical examination found GCS score of 3 and vital signs show marked bradycardia with heart rate 35 beats per minute with a weak pulse and cold extremities, blood pressure 90 and 60, and respiratory rate 40 times and gasping. Oxygen saturation of 85%. Long and cardiac auscultation was normal. ECG displayed junctional rhythm with heart rate 40 beats per minute irregular with left axis deviation when pathological key waves in list 2-3 IVF and peak waves. Laboratory tests showed high creatinine level 8.8 and blood urine nitrogen 91 and eGFR of 5 like signs of renal failure and the hyperglycemia with glucose 231 and severe hyperkalemia with 8.9. Hemoglobin level 11.5. Chest X-ray showed cardiomegaly without pulmonary edema. She was resuscitated with intubated with ventilator support and given maximum dose of 3 mg of atropine with a significant effect on the bradycardia. 1 gram calcium gluconate, dextrose 40% and insulin was given to control the hyperkalemia. Dopamine drip was initiated to provide inotropic and vasopressor support, and bradycardia was not responsive to the atropine, and Prochalan was not responsive to under-resuscitation. An ECG after resuscitation showed still junctional rhythm, slightly increase in the heart rate around 60 beats per minute and sometimes drop to under 50 beats per minute and then with peak T waves. Emergent hemodialysis was considered to the hyperkalemia and renal failure. The patient was admitted to the intensive care unit and for further management. This is chest X-ray of the patient and this is ECG of the patient. From discussion, the syndrome is characterized by a pattern of these clinical findings and is often under-recognized with simple hyperkalemia. There are several triggers for Bray syndrome: antihypertensives, acute kidney injury, and dehydration. In this patient, there is a history of using ARB and CCB that can lead to hyperkalemia. History of the chronic kidney disease in this patient can worsen the hyperkalemia.
And hyperkalemia can reduce the myocardial accessibility and can suppress the AV node and SA node conduction and can lead to the bradycardia. Bradycardia can lead to poor renal perfusion, and renal perfusion can lead worsening to the renal failure. So it's like a vicious cycle in the breast syndrome. So traditional measurement of bradycardia while following the advanced cardiac life support algorithm maybe not be successful in this case. Instead, treatment centers must be treatment of the hyperkalemia and the renal failure. In this case, potassium must be excreted for the definitive management. Emergent dialysis considered in those refractory treatment. In conclusion, breast syndrome is an unrecognized clinical diagnosis and its presentation is often confused with simple hyperkalemia. However, this confusion is understandable as breast syndrome is quite variable in its presentation and further research is needed to establish consistent diagnosis criteria. The syndrome is treated by the aggressive hemodynamic support, managing the patient's hyperkalemia and managing the patient's renal failure. This understanding can aid in faster recognition of the syndrome and can reduce the time until appropriate care is delivered, thereby improving the patient outcomes. Thank you for your kind attention. Stay safe, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Dwika Putri Mentari. Kita masuk dalam sesi tanya-jawab kepada Dewan Juri, Dr. Saskia. Mohon untuk tanggapan dan komentarnya. Terima kasih. Pasien ini nggak dapat beta blocker ya? Nggak, dokter. Nggak dapat beta blocker. Lalu kalsium channel blocker yang selama ini diminum yang apa, yang golongan amlodipin? Ya, yang diminum amlodipin, dokter. Jadi nggak ada faktor-faktor lain selain hiperkaleminya ya yang bikin bradykardia? Paling kalau untuk obat penggunaannya menggunakan ARB, dok, menggunakan losartan. Sebenarnya sih sebelumnya udah pernah di stop, cuman pasiennya minum sendiri, suka beli sendiri, dok, losartannya itu. Oh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Saskia. Kepada Dewan Juri yang kedua, Dr. Abraham, apakah ada komentar maupun tanggapan? Terima kasih. Dr. Abraham? Saya cukup aja ya. Sorry, ada yang error kayaknya. Oh, oke, dokter. Baik, terima kasih. Kepada Dewan Juri yang ketiga, Dr. Diana, apakah ada komentar maupun tanggapan? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dio, Dr. Dwika. Ini saya tadi melihat di posternya itu diberikan atropin, tapi bradikardinya tidak berubah ya, artinya tidak ada respon. Diberi atropin tidak respon, itu apakah tidak dipikirkan suatu kelainan lain seperti sick sinus syndrome? Baik dokter, terima kasih pertanyaannya dok. Iya betul dok, dokter. Awalnya ketika pasien datang dengan bradikardi dan sudah menggunakan maksimum dos dari atropin sudah sampai 3 mg, dan tidak respon, saya berpikir ke arah sick sinus syndrome juga dokter. Tapi saya melihat dari perubahan EKG-nya juga terdapat hiperkalemi, jadi saya berpikir mungkin ini dari hiperkalemia juga yang harus di-treatment juga dokter. Jadi ketika hiperkalemia juga sudah di-treatment, sehingga bradikardia juga sudah membaik seiring dengan berjalannya bradikardinya itu dok. Kemudian sebenarnya sih untuk sick sinus syndrome sendiri, kalau saya di rumah sakit saya pun juga kalau untuk mempertimbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut juga belum tersedia dok untuk fasilitasnya. Misalnya untuk transkutaneous pacu jantung juga kami belum tersedia dokter. Jadi untuk sementara lini pertama yang saya pikir hanya atropin, kemudian juga menggunakan dopamin sudah saya coba juga tapi belum membaik. Kemudian saya pikir untuk treatment hiperkalemia dulu dokter. Gitu. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya pada pasien ini juga memang terdapat CKD, tapi sekarang kondisinya akut on chronic CKD. Kami putuskan untuk melakukan HD Sito pada pasien ini dan memutuskan untuk masuk ICU. Dan namun ketika di follow up di ICU dok, ternyata pasiennya belum sempat di HD, pasiennya keburu udah ini dok, tidak diselamatkan dok waktu itu.
Oh, berarti apa penyebab nggak bisa diselamatkannya karena bradikardinya atau dari iramanya dok masih shiver bradikardi, kemudian akhirnya menjadi dia sinus arrest dan akhirnya menjadi asystole dok. Kemudian juga ketika kita sudah memasukkan protap untuk hiperkalemia dok, memberikan insulin dan agulkonas dok, namun belum membaik, bahkan waktu itu irama EKG berubah menjadi transient VT dok, waktu itu sempat ya lama-lama jadi asystole dok ketika di ICU. Itu di posternya kan ada tulisan setelah bradikardi yang tidak respon dengan atropin, kemudian iramanya menjadi 60 kali per menit, 60 BPM irregular. Ya, di posternya itu irregularnya apa gambarannya? Bradikardi di aritmia atau apa? Aritmia dok. 60 kan nggak bradikardi ya? Iya dokter, tapi dia 60 kali dok, kemudian dia turun lagi ke 28, 30, kemudian naik lagi, bahkan tiba-tiba berubah jadi transient VT dok, seperti sinus syndrome sih dok memang gambarannya. Itu dijelaskan di kasusnya nggak nanti? Kan ini nanti akan masuk ke full text ya katanya. Yang menang ya? Semua masuk dok. Oh semua masuk. Nah itu idealnya diceritakan itu perubahan setelah pertama 60 kali, terus kemudian bradikardi, kemudian dikasih atropin dia nggak ada efeknya, kemudian dia berubah di situ tulisannya 60 BPM irregular. Itu apa? Irregular itu dalam bentuk apa? Kan bisa AF atau bradiaritmi atau apa. Nah, itu diceritakan. Tadi saya ingin tahu tuh apa itu 60 kali irregular itu. Ya, jadi berubah-berubah. Maksudnya iramanya itu tahu-tahu jadi gini, tahu-tahu jadi gitu ya. Iya dok, berubah-berubah. Sudah sempat saya lampirkan sih dok di full text di bagian discussion-nya dok. Oh iya, iya. Terima kasih Dokter Dwika. Iya dokter, sama-sama dokter. Baik, terima kasih kepada Dokter Dwika, Dokter Diana. Sekarang kita beralih ke peserta yang terakhir, yaitu peserta nomor 10, Dokter Raditya Rizky. Abraham enggak ya? Maaf. Dokter Abraham udah back. Dok. Mungkin ada pertanyaan. Enggak? Cukup, dok. Oh ya, makasih dok. Dokter. Baik, kita ke peserta nomor 10, Dokter Raditya Rizky. Dipersilakan tim Alfa untuk menjalankan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all honorable judges and all the participants. My name is Raditya Rizky. I'm from Sidoarjo General Hospital, Sidoarjo, East Java, Indonesia. I will present you my poster presentation, the clinical manifestation and outcomes of thrombolytic and conservative therapy in COVID-19 patients with ST segment elevation pattern, the case series in my hospital. This is the 4 authors of this case series. As we know, the coronavirus disease 2019 or COVID-19 could present respiratory symptoms and develop myocardial injury with ST segment elevation, including ST segment elevation myocardial infarction or STEMI. The management of the disease is STEMI itself as a cardiovascular emergency in COVID-19 era has been linked to the timely perfusion delay due to the patient themselves and also the hospital new health protocols. Here I present you the case description we identified for our patients with confirmed COVID-19 at ST segment elevation, indicating the potential acute myocardial infarction. Our first patient was a 44-year-old woman with a history of diabetes mellitus, complained severe nausea and vomiting since 2 hours before. She has no dyspnea and no chest discomfort. Her electrocardiography showed inferior lid ST segment elevations and bilateral pneumonia on the thorax X-ray. She was given 2 antiplatelet thrombotic therapy and also the anticoagulant. Patient developed an improvement and discharged on day 8. The second case was a 62-year-old man with severe dyspnea, acute lung edema, pneumonia, and also anteroseptal lid ST segment elevations
which you can show in figure 2. A significant elevation of high-sensitive troponin is in the patient, and the patient was given conservative therapy due to his late onset. The patient revealed improvement and discharged after 12 days. Our third case was a 64-year-old man with anterior extensive ST segment elevations. In figure 3, he complains severe dyspnea, pneumonia, and acute respiratory distress syndrome based on our examination. The patient was intubated and died on the next day due to respiratory failure. The last case was a 60-year-old man with severe dyspnea, pneumonia, anterior ST segment elevation, and also acute respiratory distress syndrome. He was treated with DAPT, thrombolytic therapy, and also anticoagulant. But the patient died the next day due to respiratory failure. In this case study of COVID-19 patients, who experience ST segment elevation, there are variabilities in presentations. There are also variability in clinical challenges and logistic in the treatment. As we know, the cath lab or catheterization laboratory could not be ready in the early pandemic situations, and we also adaptation of the pandemic era. And here we studied that the secondary segment elevation in the COVID era could represent both obstructive and non-obstructive disease due to STEM mimics. COVID-19 has introduced the new paradigm and also clinical and logistic challenges in the treatment associated with hemodynamic stability, infections, and also the respiratory problems. We have to consider the treatment, including thrombolytic therapy, based on COVID-19 risk and the patient's conditions. And the diagnosis and management in emergency setting is very critical to improve the patient outcomes. Here we conclude that the therapeutic approach of COVID-19 patient with ST segment elevation faces very new challenges involving health worker safety and also the patient's condition. The therapeutic approach is multidisciplinary efforts and each case has to be different outcomes. Therefore, there are different therapy for the underlying diseases, which is COVID-19 itself, are still being developed. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Raditya untuk presentasinya. Sekarang kita memasuki sesi diskusi kepada Dewan Juri, Dr. Abraham, untuk tanggapan dan komentarnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Presentasi yang bagus, Dr. Raditya. Ini pasiennya confirm PCR semua ya? Di unmute dulu. Unmute dulu, Dr. Raditya. Suara saya sudah terdengar, Dok? Ya, sudah. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Dokter. Ya, untuk keempat pasien ini memang confirm PCR semua, Dokter. Tapi waktu datang ke IR atau IGD memang masih probable. Jadi, tapi kemudian kami work up diagnostik dan confirm semua. Kira-kira bagaimana patofisiologinya COVID ini bisa jadi PMI atau acute coronary syndrome, Dr. Raditya? Iya, ya Dok, izin saya menjelaskan sedikit. Untuk patofisiologinya pada pasien COVID-19 dapat mempengaruhi sel endotel sehingga terjadi disfungsi baik mikrovaskular, bisa juga makrovaskular, sehingga terjadi sindrom koroner akut. Selain itu bisa juga terjadi inflamasi yang mengakibatkan cytokine storm, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya baik itu myokarditis maupun langsung menjadikan plaque instability dan plaque rupture sehingga terjadi ACS. Kemudian dari cytokine storm tersebut juga bisa mengakibatkan myocardial damage, kemudian menjadi myokarditis dan akhirnya bisa bermanifestasi salah satunya ACS dan juga heart failure dan yang bisa juga terjadi aritmia. Mungkin itu, Dokter. Ya, ini ada yang setelah itu di follow up yang kan ada yang di discharge sudah pulang ya, ada di follow up untuk angiografinya enggak?
Untuk pasien pertama dan kedua yang hidup ini memang kami jadwalkan untuk kontrol, cuma pasiennya sampai saat ini belum datang untuk kontrol, dokter. Setelah discharge itu. Ya, cukup saya dari tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abraham atas komentar dan tanggapannya. Kita ke Dewan Juri yang kedua, yaitu Dr. Diana. Mohon untuk tanggapan dan komentarnya. Terima kasih. Ya, selamat siang Dr. Raditya. Dr. Raditya, ini kan mempresentasikan 4 kasus ya? Iya, dok. Menurut Dr. Raditya yang paling menarik dari 4 kasus itu yang mana? Ya dokter, menurut saya yang paling menarik adalah kasus yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah kasus seorang ibu yang usianya tidak terlalu tua sebetulnya, 44 tahun, dengan riwayatnya juga tidak jelas, yaitu dia mengatakan sakitnya diabetes tapi nggak pernah kontrol. Nah, kemudian waktu datang juga keluhannya hanya mual muntah yang cukup parah dokter. Jadi waktu di IGD itu sampai satu ruangan itu terdengar semua keluhan mual muntahnya. Dan tidak ada keluhan sesak, demam, batuk, tidak ada. Namun setelah kami EKG ternyata hasilnya ada elevasi di lead 2-3 AVS, ada STEMI inferior, kemudian langsung kemudian kami lakukan trombolitik sambil setelah itu dilakukan workup untuk fototoraks dan laboratorium. Kemudian setelah trombolitik juga waktu itu kami lakukan di IGD, dan setelah trombolitik kami pasiennya sangat membaik, keluhannya mual muntah hilang, kemudian dari 90 menit setelah onset awal EKG kami EKG ulang, juga EKG-nya menunjukkan elevasi yang berkurang 50% lebih, dokter. Jadi menurut saya ini satu yang cukup menarik bahwa manifestasi dari COVID ini menjadi suatu ACS yang bahkan gejala ACS-nya juga tidak terlalu jelas, bahwa memang pasiennya wanita. Nah, ini waktu datang ke UGD, diperiksa ACS-nya dulu atau COVID-nya dulu? Kami langsung EKG, dokter. Jadi waktu sambil anamnesis, kita kami lakukan EKG, kemudian waktu itu sambil kita menunggu konsultasi juga langsung kita ambil laboratorium darah dan kemudian fototoraksnya. Dan lab-nya itu menunjukkan waktu itu rapidnya reaktif, rapid IgM-nya. Oh, karena ada rapid IgM, tapi pasien di swab ya? Di swab setelahnya, dokter. Setelahnya, tapi ketahuannya mendiagnosanya tuh duluan ACS-nya atau COVID-nya? ACS-nya, dokter, karena dari EKG-nya kami melihat ada ST elevasi, sedangkan untuk COVID-nya kan kami hanya dari patokannya keluhan tidak jelas dan hanya dari rapid-nya, sedangkan rapid sendiri kan juga untuk sensitivitas spesifitasnya juga tidak terlalu tinggi. Ya, ya. Dokter Radit, ini kan kasus ini sekali lagi adalah suatu pembelajaran ya, bahwa ada hal-hal menarik yang semua tadi sudah dipresentasikan oleh semua peserta. Nah, poinnya di sini adalah menurut Dokter Radit, ini kan nggak khas ya, tadi datangnya pakai mual dan muntah saja. Mual dan muntah, nggak ada nyeri dada ya? Nggak ada kan? Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ada beberapa pasien yang tidak memiliki gejala khas untuk penyakit jantung koroner. Kira-kira Dokter Radit udah ada site belum? Siapa saja kira-kira yang tidak mempunyai gejala khas atau angina pectoris yang spesifik kalau terkena sindroma koroner akut? Kira-kira pasien jenis apa saja? Iya, pasien yang tidak memiliki gejala khas, pasien pertama yang jenis kelamin perempuan, dokter, kemudian yang usianya tidak terlalu tua, kurang dari 50 tahun, kemudian punya riwayat diabetes mellitus, kemudian ya mungkin itu yang membuat pasien ini memiliki gejala yang tidak khas. Selain itu pada pasien yang COVID, saya kira juga walaupun penelitian mungkin belum terlalu luas, mungkin karena ada COVID-nya ini juga bisa mengaburkan gejala kardiaknya itu, dokter, sehingga mungkin gejala yang ditimbulkan bukan lebih ke arah kardiak, tapi mungkin lebih ke arah sesak nafas. Iya, saya koreksi sedikit ya dok, saya koreksi sedikit. Yang tadi kan disebutkan yang usianya kurang dari 50 ya, yang tidak khas. Justru yang lebih atau yang usia lansia itu yang tidak khas. Jadi harus hati-hati pada pasien-pasien yang usia lanjut
kemudian perempuan, kemudian perokok, kemudian diabetes. Itu tidak punya gejala khas untuk penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya mau dikulik lagi ya, maksudnya dikulik lagi itu kasusnya, setiap kasus itu kan, makanya saya ingin tahu yang paling bagus itu yang mana menurut Dr. Radit. Itu setiap kasus itu diskusinya dipilah, maksudnya didetailkan. Karena kan beda-beda ya situasinya setiap kasus. Jadi kalau pada kasus perempuan ini tidak khas karena mungkin diabetes, karena dia perempuan, mungkin karena COVID dan sebagainya, itu dijelaskan. Kalau idealnya sih bagusnya sih gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Radit. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Diana. Kepada Dewan Juri yang ketiga, Dr. Saskia, apakah ada komentar maupun tanggapan? Apakah dilakukan EKG serial? Iya, untuk pasien yang pertama, ya dokter dilakukan EKG serial, namun tidak semua pasien karena ada beberapa yang ini meninggal pada keesokan harinya ini dan tidak mendapat terapi trombolitik. Oke. Semua troponinnya positif? Troponnya positif semua, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dr. Raditya dan Dr. Saskia. Oh, ini ada satu lagi peserta yang tadi belum tampil ya, Dr. Asman Pasa. Mungkin sekarang bisa ditampilkan kepada tim AFA dan Dr. Asman bisa bersiap. Terima kasih. Thanks for time that giving to me. My name is Asman. I'm from Buleleng General Hospital. I will present my case report with the title of hyperacute T waves in new onset STEMI, the importance of serial EKG recording a case report. Acute coronary syndrome, or ACS, is a life-threatening emergency in cardiovascular field. Data from WHO indicated that in 2018, acute coronary syndrome placed the first of the cause after all the most common cause in the death in the world. The rapid progressivity of the disease and life-threatening complication can be underlying cause for all of this happen. A simple history: early electrocardiography would follow serial EKG and cardiac marker in all cases hold a significant role. The hospital wouldn't have a facility of cardiac marker, serial EKG, and history data taken can be solutions of the initial management of ACS, especially in area of universal health coverage or BPJS. This case report aims to determine the benefits of serial EKG combined with a proper history in initial management of ACS cases. Case descriptions: the male patients came to the ER with non-radiating pain 30 minutes before admission. The pain was felt more severe, difficult breathing, cold sweat, and slight nausea were present with the chest pain. The medical history revealed that the patient smoked 6 until 8 cigarettes a day. Physical examination and vitals were stable. EKG recording presented in the figure. The figure first is the baseline EKG patients. After we take an anamnesis or a history, simple history, we can see in the first EKG, there was presence of hyperacute in the precordial lead, number 2 until number 5. And after that, we followed with EKG. 30 minutes after the first EKG, we can see that ST elevation waves happen in lead precordial 2 until lead precordial 5. This is a figure of the ST elevation myocardial infarction. Discussion in the electrocardiogram, a description of the ischemia can be represented in several forms, such as a hyperacute. Hyperacute can be followed by ST depression, ST elevation, or ST inversion, depend of the what clinical course that happened to the patients. The early sign of the ischemia is hyperacute. The most common waves that happen after hyperacute is ST elevation. The early phase in a myocardial infarction occurring with several minutes, with viability of the myocardium is endangered because of the anaerobic metabolism condition. When anaerobic metabolism could not maintain metabolic needs, a cell death starts. When cell death starts, we can see
the waves of ST elevation, ST depression, or ST inversions. A proper diagnosis can determining the cause of the disease if necessary. Root et al. From the research say that less than 50% patient with ACS presented change in the ST segment. However, the periodic EKG recording is still an important and recommended in early diagnostic patient with suspected ACS patients. The conclusion is periodic EKG recording should be performed to all patients with suspected ACS. This examination is fast, simple, and important. It can determine clinical progressivity in early stage of the disease, increase accurately diagnostic, and provide early aggressive treatment, especially in hospital with limited diagnostic facilities, such as a cardiac marker. That's all of my presentations. Thanks for the time that giving to me. Terima kasih Dr. Asman Pasa. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi kepada Dewan Juri, Dr. Diana. Kami mohon tanggapan dan komentarnya. Terima kasih. Ya, maaf. Dr. Asman ya. Hiperakut T itu sebetulnya sudah terjadi injury atau belum? Maksud saya, iya. Kan kalau ada ST depresi itu kan tanda iskemia. Kalau elevasi itu adalah tanda injury miokard. Kalau hiperakut T itu sebetulnya tanda iskemia atau tanda sudah terjadi injury miokard? Baik dokter, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Baik, kalau berdasarkan literatur dan diskusi yang sudah saya lakukan, memang hiperakut T sendiri itu merupakan suatu gambaran dari sudah didapatkannya adanya injury, dok. Sudah didapatkan adanya injury, di mana ketika hal itu terjadi, sebenarnya sudah didapatkan adanya hipoksia pada sel otot tersebut. Oke, kalau hipoksia kan belum tentu injury ya? Baik dok. Masih iskemi saja itu hipoksia, tapi kalau injury kan sudah mulai terjadi kerusakan pada sel-sel otot jantung atau sel-sel miositnya. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah pasien yang infark itu ada evolusinya selalu dari hiperakut T, kemudian ST depresi, hiperakut T, kemudian ST elevasi, apakah selalu begitu? Baik dokter, terima kasih. Berdasarkan literatur sebenarnya bisa terjadi berbagai variasi dok. Hanya saja memang seringkali kita sulit melihatnya karena waktu terjadinya itu bisa berbeda-beda. Evolusinya itu mulai dari menit, bahkan berhari dokter. Kebetulan memang untuk pasien ini, pasien datang belum sampai 30 menit sejak pertama kali nyeri dada dari ulu hati menembus dada di depan, sehingga ketika EKG dilakukan itu masih terlihat terdapat gambaran hiperakut T, dokter. Oke, berapa persen kira-kira yang mengalami hiperakut T? Pernah baca? Secara umum, dokter, untuk hiperakut T sendiri, saya belum mendapatkan datanya, dok, di dunia. Namun untuk kasus ACS sendiri yang terkait dengan ST elevasi dan hiperakut T, itu dikatakan bahwa lebih dari 50%, dok. Yang mengalami hiperakut T? Iya, secara teoritis, dokter. Tapi mungkin nggak kerekam mungkin ya. Pasien ya, udah datang ke UGD, udah dalam kondisi ST elevasi. Baik, dok. Oke, terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter Diana. Kita ke juri yang kedua, yaitu Dr. Saskia. Apakah ada komentar dan tanggapan? Terima kasih. Oke. Kalau pada kasus ini dilakukan cardiac enzim serial nggak, Dr. Asman? Terima kasih, Dr. Saskia. Untuk pasien ini memang seharusnya dilakukan pemeriksaan, dokter. Namun memang di fasilitas rumah sakit tempat saya bekerja, kami belum memiliki fasilitas untuk pemeriksaan cardiac enzim, dokter, baik itu troponin maupun HSCRP ataupun CRP, dokter. Sehingga memang pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan serial cardiac enzim, dok.
Jadi ini untuk raising awareness aja bahwa kalau kita melihat sesuatu EKG yang aneh, apakah cuma hiperakute atau apa yang lain, lebih baik dilakukan serial EKG setengah jam atau 1 jam berikutnya sesudah EKG yang pertama gitu ya dok ya? Baik dokter. Baik, ya baik, terima kasih dokter Saskia. Kita ke Dewan Juri yang ketiga, Dr. Abraham. Apakah ada komentar maupun tanggapan? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Asman. Ada follow up pasiennya enggak? Kira-kira ini sudah di angiografi barangkali, terus sekarang seperti apa, bagaimana kondisinya gitu Pak, Dr. Asman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Abraham. Untuk pasien ini memang setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan, serta ditegakkan diagnostik STEMI, pasien langsung dilakukan tromboklitik dokter dengan streptokinase 1,5 juta international unit. Namun terjadi gagal trombolitik dok, sehingga pasien diarahkan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan dengan PCI. Namun dikarenakan keluarga pasien dan pasien saat itu menolak, sehingga pasien tidak dilakukan rujukan dan dilakukan perawatan di rumah sakit kami dok, di ruang ICU. Pasien dirawat kurang lebih selama 6-7 hari. Hari ke-7 pasien pulang dengan kondisi cukup baik. Namun setelah itu pasien memang hanya sempat kontrol 1 kali dok dengan kondisi yang sudah berkurang. Nyeri dadanya sudah berkurang, gejala sisa tidak ada, hanya saja memang selanjutnya pasien tidak pernah kontrol lagi dokter, karena kendala di rujukan dokter. Cukup. Baik, terima kasih Dr. Abraham. Dan sekarang kita sudah selesai, kita sudah melakukan presentasi kepada 10 orang peserta. Dan sebelum saya membacakan pengumuman yang terakhir, saya minta kepada seluruh peserta dan panitia untuk meng-on-kan kamera karena kita mau foto bersama. Mungkin Dr. Denny bisa koordinasi atau tim AFA untuk melakukan screenshot. Oke, baik. Ya, silakan. Di aba-abanya silakan. Okay. Silakan dia. 3, 2, 1. Ya, lagi sekali ya. Boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ini saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman pemenang. Ini akan kita umumkan hari terakhir simposium, hari Minggu, 20 Desember 2020, dan pengumuman akan dibacakan oleh Dr. Diana, SPJP Konsultan. Terus kemudian hadiah pemenang masing-masing kategori. Mohon maaf, ini saya screen saja. Ya, ini juara 1, ini berupa uang tunai 3 juta rupiah dengan publikasi full text di Cardiovascular and Cardiometabolic Journal atau CCG, dengan free registrasi simposium dan 1 workshop acara SCU 2021. Kemudian juara 2 yaitu uang tunai 2 juta rupiah dengan publikasi full text di CCG, dengan free registrasi simposium dan 1 workshop acara SCU 2021. Sedangkan juara 1 berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah, juara 3 publikasi full text di CCG dengan free registrasi simposium dan 1 workshop acara SCU 2021. Kemudian seluruh peserta, baik itu oral maupun moderated poster yang belum menang, semuanya akan kita publikasi secara full text di proceeding book dari SCU 2020. Terima kasih untuk kehadirannya. Acara selanjutnya adalah penjurian. Kami mohon untuk para peserta untuk leave Zoom meeting, karena kita, para juri dan panitia akan melakukan rapat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih semua. Terima kasih. Selalu sehat. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih semua.